Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joanita dalam program Warta Karir. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang generasi Z dan generasi di atasnya Y, bagaimana menjalin hubungan di lingkungan pekerjaan mereka, karir dan sebagainya, membangun chemistry. Nah sekarang pada hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mempersiapkan Gen Z menjadi leader. Karena mau nggak mau generasi itu kan berubah, begitu ya. Masih dengan narasumber yang sama, dengan Mas Heri Purnomo, coaching dan juga mentoring berbagai berbagai industri dan juga berbagai tema gitu ya. Dia udah malang melintang di dunia mentoring dan coaching tuh segala macam, terutama dalam urusan karir. Nah ini kita tepat banget nih kalau mentornya beliau. Halo Mas, apa kabar? Hai Kakak, sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Sehat juga. Makin segar karena kita mau bicara tentang Gen Z kayaknya. Betul, menyegarkan kalau Gen Z. Baik, Mas gini, gimana sih Mas? Ini ada tips nggak sih atau Mas Heri melihat Gen Z sebagai future leader? Atau mungkin ada sudah beberapa yang menjadi leader, tapi kan ini kan akan dipegang oleh dia nih sebentar lagi gitu ya, lebih banyak dipegang oleh mereka. Gimana sedangkan generasi di atasnya Y ini masih ada juga dan dia juga harus berhubungan dengan generasi yang di bawah dia. Menurut Mas Heri gimana? Oke, begini. Jadi future leader itu perkataan future leader harus dibuang karena leader yang sekarang inilah yang penting. Oh baik. Betul atau tidak? Ya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada generasi setelahnya itu hasil perbuatan siapa? Oh. Oke Mas. Ya, baik, jadi ya. kalau hanya ngeblame Gen Z, hati-hati. Bagaimana caranya kita bisa mentor mereka, menjadi mentor mereka. Mentoring mereka memang butuh proses. Dan untuk memastikan mereka bisa hidup di masa depan tanpa kita, harus diketahui betul bahwa Gen Z ini pengennya instan. Jadi kita akan main di rumah mereka dulu. Apa-apa pengennya instan. Iya, Termasuk serba cepat juga betul, ya Mas ya. bicara pun kalau bisa tutupin aja dulu. Ya benar-benar. Ya kan, jangan lama-lama. Pada the power of basa basi. Langsung aja gitu nah, ya. itu penting karena dia tidak memahami bahwa segala sesuatu butuh dibangun. Butuh proses untuk mencapai satu titik A ke titik B. Dia pengen kan instan karena memang Karena nggak jadi behavior nggak sih Mas, nggak jadi kebiasaan. jadi kebiasaan gitu sudah. ya? Sudah jadi kebiasaan karena mereka semuanya instan kan. Iya, maksudnya kayak kebutuhan basa-basinya itu atau kata pengantar sebelum mereka menyampaikan sesuatu kan bukan kebiasaan mereka sebenarnya kan. Betul. Gitu kan. Nah, itu perlu dipelajari. Karena ketika membangun hubungan kita perlu basa-basi, small talk lah boleh dibilang ya. Small talk di dalam hal mungkin pribadinya dia. Siapa sih nggak suka ditanya mengenai anaknya? Gimana? Jadi mengenal lebih dekat dulu lawan bicara kita, intinya gitu ya Mas ya. Dan itu keterampilan pertama yang dimiliki oleh mereka. Baik. Mendengarkan aktif siapa yang akan dipimpin mereka nanti. Karena kalau tidak ya sulit nanti mereka akan memimpin. Kerjasamanya nggak dapat Nggak nanti akan ya, terjadi Mas, ya? karena kerjasama sama kolaborasi kan berbeda nih. Nah, harapan saya adalah kolaborasi. Oh baik. Ya. Karena horizontal ya. Betul, jadi kolaborasi itu bisa antar fungsi dengan tujuan yang sama. Dan kalau mereka tidak saling memahami, ya akhirnya terjadi benturan terus. Ya, karena kalau saya coaching atau mentor mereka, ya rata-rata saling menyalahkan di antara Gen Z sendiri. Ya karena merasa, nah, ya wajar. Ya kan mereka Karena jarang ngobrol itu kali ya. Nah, Oke, Mas. jadi jarang ngobrol, tidak ada tabungan emosi sama Nggak ada sekali. chemistry ya, Mas, Nggak ada ya? chemistry. Nah, Oke. chemistry kan gitu terjalin lama toh Kak. Iya betul. Saya masih Kak Nonon mungkin chemistry belum ada, mungkin dalam waktu dekat mungkin nanya sedikit mengenai Kak Nonon seperti apa. Saya juga bercerita, mengungkapkan mengenai saya sedikit biar Kak Nonon lebih tahu. Itu kan di konteks komunikasi sangat penting dan itu keterampilan utama yang dimiliki di masa depan sebagai seorang pemimpin. Gitu. Ya, penting banget ya Mas, chemistry itu ya. Jadi kalau chemistry nggak terbangun, hubungan tidak terbangun, bagaimana kerjasama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama dalam satu company. Baik, oke. Mas punya pengalaman nggak sih dengan malang melintang Mas Heri di dunia coaching dan juga mentoring? Masalah-masalah apa yang timbul ketika Mas Heri memberikan materi untuk para Gen Z ini? Kira-kira bisa nggak sih kita di-spill lah gitu, Mas? Silakan Mas. Jadi ada banyak masalah sebenarnya. Dia ada beberapa yang terakhir kemarin itu, saya melihatnya mungkin ketika activity dalam kelas misalnya, ketika saya coaching besar gitu ya. Ketika udah selesai mereka ya mohon maaf. Tinggalin aja gitu. Enggak, guleleran aja.
apa namanya? Goleran. Goleran aja. Rebahan gitu. Rebahan aja, padahal ada kursi. Oh, Karena kan baik. setiap corner misalnya ada gitu kan. Ya mereka Pilih rebahan gitu ya. udah selesai kan kerjaan saya. Oh, baik. Nah, level inisiatif harus dinaikin di situ. Kemudian yang kedua adalah mereka geng-gengan, Bang. Oh. Ya, kalau gue nggak suka, ya nggak suka. Ini ada salah satu company. Ini benar-benar nggak mau ngobrol. Oh, padahal mereka satu kantor. Satu divisi, bukan hanya satu kantor. Gitu ya. Ya, karena mereka semua memiliki mindsetnya masing-masing. Egonya lebih ditampilin jadi kalau gitu ya, Mas. Betul. Dan tidak difasilitasi oleh budaya perusahaan yang tepat dan pemimpin yang tepat untuk bisa menyatukan mereka. Padahal ketika Mas Heri memberikan coaching atau mentor itu untuk mempersiapkan mereka menjadi leader dan next leader kan, Mas? Betul, karena kan saya pasti nggak akan sampai ke sana. Mereka yang nggak pasti ya sampai di sana, dan daripada nanti kebentur terus, lebih baik preventif itu lebih baik. Apa yang perlu dipelajari, karena perubahan ke depan lebih cepat lagi, Kak. Iya, baik. Kemudian apalagi Mas, misalnya ya dengan mereka geng-gengan gitu ya, ada masalah lagi apa yang terjadi di antara mereka ketika pengalaman Mas Heri ketika memberikan mentoring atau coaching untuk mereka? Jadi kalau mereka kan pengennya instan, apa-apa pengennya cepat, ya. Baik. Termasuk saya coaching pun pengennya cepat aja. Pokoknya cepat selesai gitu ya. Padahal udah ada rundown acaranya ya Mas. Saya sadar sih. Jadi kan saya perlu ada preambul bahasa. Apa itu? Pembukaan Pembukaan. ya. Penting dong pembukaan, ya kan? Pak bisa langsung tutup poin aja nggak? Oh gitu Kak. Dan itu berani dia sampaikan di depan umum tanpa merasa ada empati terhadap sayanya. Tapi saya cukup adept, saya kan tidak mudah tersakiti. Oh oke, baik, siap. Kemudian gimana Mas Heri mengatasinya itu? Pelan-pelan saya masukkan bagaimana saya main-main ke dunia mereka. Bahkan saya ajak dance TikTok dulu. Jadi ada energizer untuk dance TikTok. Saya belajar dance TikTok setengah mati untuk masuk ke dunia mereka, toh dengan bahasa yang iya lagi. Pernah dengar nggak kalau anak-anak Gen Z ngomongnya, ya iya lagi, hati-hati ngomong iya lagi. Benar. Ketika bayang kalau saya coaching, jadi kamu perlu perbaikan di sini. Oh iya lagi. Itu kan jadi kurang profesional. Jadi bahasa nanti akan perlu belajar menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda ketika secara resmi atau tidak resmi. Jadi masalah itu akan terus terjadi. Bayangkan kalau nanti ini akan menjadi pemimpin. Dalam company mereka ya gitu ya Mas. Betul. Jadi yang sangat dibutuhkan tentunya adalah menjadi manusia. Kalau ngomong menjadi manusia, saya punya ilmu human relation skill. Ada 6. Ya. Jadi berusaha gini, kalau ada teman lain yang sukses, itu harus diakui, dipuji, Diapresiasi. apresiasi. Itu kenapa aturan pertama adalah praise in public, criticize in private. Itu mungkin yang belum diketahui sama Gen Z ya Mas. Belum, ya? karena Kalau kan ternyata itu perlu dan kita harusnya melakukan hal itu gitu ya Mas empati ya. dong. Kayak tadi, Pak, bisa tutup poin aja nggak Pak? Itu kan Nggak usah pakai criticize pengantar kan gitu sebenarnya ya. kan. Iya sih betul. You have to Mengungkapkan apa yang ask dia me. pengen gitu ya, Betul, Mas. jadi harus, Pak bisa ngobrol nggak pas istirahat kah, pas coffee break kah, diajak keluar, Pak nanti bisa nggak usah pakai. Itu bisa, boleh, tidak apa-apa. Karena kan orang dikritik secara pribadi sangat nyaman. Tapi kalau di depan umum, untungnya saya sudah lumayan dewasa ya kan. Jadi aturan pertama praise in public, criticize in private. Kemudian yang kedua adalah menggunakan rule platinum. Apa tuh Mas? Platinum rule itu selangkah di atasnya golden rule. Dulu golden rule mungkin di Bible juga ada. Perlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Oke, baik. Jadi kalau saya tidak mau dicubit, saya tidak akan cubit orang lain. Itu kan empati juga toh. Iya, Nah betul. kalau platinum rule bunyinya berbeda. Ini yang Bagaimana? perlu dibutuhkan zaman sekarang. Perlakukan orang lain seperti mereka ingin diperlakukan. Tapi kita nggak tahu keinginan mereka apa Mas. That's why kita harus mendengarkan. Oke, kuncinya itu ya berarti ya. Mendengarkan kebutuhannya Kak Nono apa sih? Beda tentu dengan saya toh. Jadi kayak nanyain dulu gitu Iya ya. kalau saya nggak butuh basa-basi, ya udah saya nggak akan basa-basi. Oke. Kalau Kak Nono nggak butuh itu, ya saya nggak akan lakukan itu. Jadi seolah seperti bunga, tapi itu pentingnya adapt dengan setiap orang. Pentingnya mengetahui setiap karakter yang berhubungan dengan kita. Itu nomor 2. Jadi mengetahui kebutuhan mereka sebenarnya lebih kayak gitu ya Mas ya. Itu namanya empati. Kan kebutuhan komunikasi berbeda-beda setiap orang. Jadi kalau pertama kan resmi nih, kalau ketemu pertama kali, halo kakak apa kabar. Tapi kalau dia ngajak bercanda ya bertawa dong.
terima kasih kakak atas bercandanya. Kan nggak gitu. Itu kan kaku. Itu namanya rule platinum. Nanti ada singkatannya. Iya sih. Ya. Apa ya, kalau misalnya tadi Mas sebutin ya, kalau di anak-anak Gen Z itu bilang, ini banget sih, basi banget gitu loh. Iya. Gitu sih lebih kayak gitu ya. Garing. Oke. Ya karena Garing kalau ya, bener garing karena saya suka fotografi biografi ketika menasihati orang lain itu udah garing banget. Saya tidak paham dia nggak suka itu. Iya, Ya jangan iya, saya kasih. Ada yang suka itu ada. Ya itu audiensnya berbeda gitu loh. Jadi kita mesti sadar dan tahu kebutuhan tiap-tiap orang itu ya Mas ya. Ke depan harus kalau jadi pemimpin, please. Karena di sini ada Kak Bima, Kak Non, beda-beda. Ya, ada yang suka dipuji berlebihan, ada yang tidak. Ada yang butuh validasi, ada yang tidak. Itu kenapa platinum rule digunakan. Rule platinum. Kemudian ask, don't tell. Meminta, tidak menyuruh. Karena to the point-nya, akhirnya seolah-olah merintah. Dan itu semua orang pasti nggak suka ya Mas ya. Siapa yang suka diperintah, Kak? Siap generasi pasti nggak suka ya Mas ya. Yes, nggak suka diperintah. Ya, kemudian I always call by name. Oke. Selalu memanggil dengan namanya. Ingat, saya selalu pesan bahwa nama ini adalah berkah dari orang tua kita yang diperjuangkan oleh ibu kita lahir, namanya dicariin, diselamatin. Jangan memanggil orang dengan Sembarangan nama gitu ya. betul. Kalau biasanya dipanggil begitu dalam kondisi baik-baik saja tidak apa-apa. Tapi kalau hatinya tidak baik, kita bisa putus hubungan di situ. Ini konteksnya ketika dia jadi seorang pemimpin gitu ya Mas ya. Please, ya, yes, ya. Kemudian S-nya selalu say please, thank you, and sorry. Oke. 3 magic word word ya. harus dipakai. Jadi ketika tadi kan berhubungan dengan ask, don't tell. Gunakan kata tolong dan terima kasih. Ketika pekerjaan sudah selesai, ucapkan terima kasih. Mau benar atau salah nanti evaluasi. Ketika Anda salah, masa kita nggak pernah salah? Iya betul Mas. Gunakan kata sorry. Tapi dari dalam ada rumusnya untuk meminta maaf secara betul-betul. Yang kelihatannya tulus gitu ya Mas. Yes, karena ya sorry deh gitu aja marah. Ada lo begitu. Iya betul-betul. Ya udah, gue minta maaf deh daripada lu begitu Ngambek terus. gitu ya. Ngambek, jadi minta maaf deh. Puas lu. Ya gitu juga toh. Iya betul. Jadi sorry, nggak gitu cara minta maaf. Jadi benar ya, empati semua kuncinya ini Iya, ya Mas terakhir ya. adalah express with smile. Seperti Kak Nonon dari awal sampai akhir senyumnya nggak hilang. Itu keterampilan loh, Gitu Kak. ya. Bukan apa-apa, karena kita harus bisa mengcover, menghandle emosi kita. Karena kita bisa harus memimpin diri dulu. Kuncinya itu adalah bisa memimpin diri sebelum itu. Kenapa managing stress harus Anda miliki kalau Anda mau jadi pemimpin Gen Z di masa depan. Kalau enggak, ya sudah kapan dijumpo Gen Z lagi. Terus dugemnya ke klubnya Gen Z lagi. Kenapa sih? Kalau kita hanya berkomunikasi dengan generasi yang sama, monoton, Kak. Beneran. Jadi beranikan nanti ya. diri untuk mencari generasi di atas Anda tentang kebijaksanaan. Ya, kalau sesama sharing mengenai apa yang menjadi kesukaan kita, entah teknologi kah, digital kah, AI kah. Karena kita harus beranikan diri untuk menghadapi itu semua sih, Kak. Kalau enggak, ya sudah. Kelar ya Mas. Kelar, kita nggak bisa swipe up, please. Nggak akan nyaman. Baik. Perubahan nggak nyaman, Kak. Oke, Mas, kalau menurut Mas Heri sendiri ya, ketika bertemu dengan para Gen Z tersebut, menurut Mas Heri lebih penting mana, pengalaman atau pendidikan mereka, pengetahuan mereka? Semuanya penting, tapi based on riset yang paling penting adalah attitude. Oke. Jadi penentu. Jadi kalau pendidikannya tinggi tapi attitude-nya bad ya, Ya, gitu karena ya. based on riset itu dari ahli komunikasi, 15% skill, knowledge, dan experiences. 85% penentu kesuksesan ke depan adalah attitude. Dan attitude itu apa? Hubungan kita antar manusia lagi. Baik, seperti yang terjadi baru-baru ini ya Mas ya, yang menantu seorang presiden ya. Itu ya Mas, udah tahu lah ya. Iya, itu attitude aja toh. Nah itu ya, makanya sampai ya akhirnya UPenn pun juga apa ya, mempertimbangkan kembali beasiswanya. Betul. Begitu kabar terakhir ya, tapi saya juga belum ngikutin lagi sih ya. Jadi attitude yang utama untuk setiap generasi, setuju nggak sih Mas? Setuju. Makanya saya bilang
kunci dari kolaborasi satu, value the differences. Hargai perbedaan. Berkolaborasi atas kekuatan, saling melengkapi pada kelemahan. 3 itu. Keren banget. Kalau nggak terjadi, Kak. Bener ya Mas ya. Ya, coba Gen Y, bawahan gue ya. Nggak lelah apa setiap hari komplain terus. Kita selalu punya pilihan kok. Lu sebagai pemimpin bagaimana? Iya, padahal mereka pun juga yang jadi bawahan juga, gue udah kasih yang terbaik kok menurut gue. Gitu menurut gue gitu ya Mas. Halaman harus samain kan Kak. Dari mana bisa menyamakan halaman? Nah itu gimana mendengarkan lagi. Dua-duanya. Duduk berdua bareng gitu ya Mas ya. Faktanya kan mereka egonya terlalu tinggi bahwa gue canggih di teknologi dan gue udah tahu semua. Kan pemikiran Gen Z global sekali. Pemimpin menurut yang di sono beda-beda. Sementara Gen X ya taunya ya dari buku itu. Kalau dia nggak update loh. Nah, Gen Z kan nguliknya udah jauh lebih. Iya. Dan saya mengakui itu kok. Maju beberapa langkah gitu. Iya, ya, dan di pelatihan. Ini contoh saya melatih Gen Z ya. Betapa Gen X itu butuh Gen Z. Gimana? Nah, coba cerita Mas. Nah, ini kan ini lucu. Ini aktivitas kelompok. Ini walaupun saya sangat ahli dalam tanda kutip. Berapa orang waktu itu Mas? Audiens? Ada 26 orang. Oh, lumayan. Ada dibagi beberapa kelompok. Semua Gen Z ya? Iya, ada Gen Z sama Gen Y. Gen X nggak ada. Saya doang. Nah, ini terjadi betulan ya. Jadi ada aktivitas setiap kelompok kan. Setiap kelompok kan dinilai tuh. Dan saya nilainya kan tulis di flip chart. Ya kan? Terus saya minta asisten Gen Z itu dari mereka satu-satu jadi asisten saya untuk tolong disimpan ya. Dengan mudahnya jadi klik, nggak perlu disimpan Pak. Astagfirullahaladzim. Saya pemikirannya masih X sekali. Bahwa dulu kalau pelatihan kan flipchart disimpan nanti baru dihitung di hari kedua. Siapa pemenangnya kelompoknya. Kalau Gen Z kan klik simpan. Kelar ya? Beres. 1 detik ya Mas ya? 1 detik. Dan saya mikirnya bagaimana nanti ngelepasin flipchartnya, ngerapiin di mana, jangan sampai hilang. Tolong nitip sama orang hotel untuk disimpan. Itu karena kan jadi barbuk gitu ya Mas. Betul. Dan anak mereka kan udah otomatis. Saya kan bukan digital native. Saya adapt ke digital. Itu tentu yang native saya yang analog masih ada kayak gitu. Dan saya tertawa dan langsung waktu itu kan memang bagaimana kolaborasi antar generasi yang saya bawakan. Nah saat itu pas saya memberikan contoh, itu benar-benar saya tertawa nggak berhenti. Mentertawakan siapa? Diri sendiri. Oh. Caranya gini toh gitu Gue pura-pura Gen Z nggak bisa juga ya. Tetap aja gue Gen X yang membutuhkan Gen Z. Oke, jadi semuanya saling butuh sebenarnya Mas. Butuh. Dari Gen Z sendiri juga butuh belajar bagaimana cara berempati. Betul. Ya, karena menuju sebagai leadernya setiap generasi. Dan dari gen yang di atasnya Gen Z pun juga harus belajar juga bagaimana anak-anak Gen Z itu kayak apa sih sekarang pemikiran mereka, menyelami lah gitu ya Mas. Betul. Nah kan yang dipimpin setiap generasi siapa sih? Yang dipimpin oleh Gen Z nanti apa sih? Benda atau manusia? Ya lebih banyak manusia sih ya Mas ya. Kalau benda kan nggak bisa dipimpin. Ikut saya nggak bisa ikut ya. Kalau benda dikelola. Ya. Itu kenapa kita nggak bisa mengelola manusia. Yang kita bisa lakukan buat manusia adalah memimpin. Yang dipimpin apanya? Hatinya. Untuk bisa tahu hatinya, komunikasilah yang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi tuh. Bagaimana memastikan bahwa kita mendengarkan mereka, empati pada mereka. Karena jawaban dari doa semua manusia selalu melalui manusia yang lain. Oke. Itu kenapa harus berhubungan baik dengan semua generasi, semua orang. Karena Tuhan ketika you berdoa, nggak mungkin. Pasti ada proses ya Mas ya. Prosesnya melalui siapa? Manusia. Iya sih, betul juga Mas. Bahkan hari ini Anda menemukan podcast ini pun pasti karena jawaban doa Anda. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua terhubung gitu ya Mas ya. Satu. Tergantung frekuensimu di mana, ya kan? Iya. Gitu Kak. Baik, terima kasih Mas Heri sudah berbagi dengan kami tentang bagaimana sih Gen Z mempersiapkan diri menjadi leader di kedepannya atau nextnya, karena mereka juga harus memimpin generasi di atas mereka dan memimpin di bawah mereka juga, gitu ya Mas. Jadi kalau dari Mas Heri bilang empati kuncinya, sering ngobrol, sering bertemu dan jangan menguatkan ego masing-masing, gitu ya Mas ya. Baik Mas, sebelum tutup silakan ada mungkin pesan untuk semua generasi Gen Z yang
akan menjadi pemimpin dari kita semuanya. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Oke, untuk generasi ke depan, siapkan diri Anda untuk kembali hidup 3 dimensi, menjadi manusia, berhubungan baik dengan manusia yang lain, karena segala sesuatu terjadi karena manusia yang ada di bawah Anda. Pimpin hati mereka. Ketika Anda bisa memimpin hati mereka, gunakan caranya dengan human relation skill. Membangun hubungan tidak instan, membangun hubungan butuh proses. Pertama kali belajar bagaimana small talk dengan orang lain. Jadi tidak semuanya langsung to the point, semuanya butuh proses. Selamat belajar, selamat ngulik bagaimana menjadi pemimpin untuk masa depan. Terima kasih Mas Heri, Sama-sama. dan sampai ketemu lagi di minggu depan dengan bahasan dan tema yang berbeda. Dan untuk Sobat WK yang ingin konsultasi lebih dalam lagi atau mau kenal lebih dekat atau mungkin mau panggil undang Mas Heri untuk menjadi coaching, untuk menjadi mentor di tempat Anda sekalian, silakan Mas Heri, boleh diundang melalui WhatsApp ya, boleh ya Mas? Boleh. Di-share ya. Monggo Mas, silakan. Boleh. WhatsApp-nya di 0812 7-nya 4 kali 4793, atau boleh ke Instagram, follow atau DM di situ, akan mudah saya jawabnya. Kalau WhatsApp numpuk banyak, ke @HeriHP. Terima kasih. @HeriHP. Betul. Ya. Jangan Heri yang lain. HeriHP, HeriHP aja pokoknya ya. Baik, terima kasih Mas Heri Terima kasih, dan Kak. Sobat WK. Sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih.